Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat? Alhamdulillah Mas sehat. siapa? Mas Fikri ya? Mas Mas Fikri. Fikri. Oke, kita kembali lagi di podcast Unza Universitas Islam Zainul Hasan Gegong. Kali ini ada mahasiswa yang baru selesai ujian proposal. Mahasiswa dari Mahat Ali. Ya benar ya, Mahat Ali Zainul Hasan Gegong. Oke, kalau boleh tahu gimana Mas perasaannya setelah ujian proposal ini? Alhamdulillah perasaan saya cukup senang karena ada beberapa waktu saya untuk melakukan sidang proposal ada kendala, termasuk dari hilangnya file di awal dan Oh, lain-lain. sempat ada ujian berarti ya. Oke. Sudah ada ujian dari awal. Oke. Boleh tahu nih tentang apa nih sekarang? Yang saya bahas dalam risalah saya tentang ancaman teknologi deepfake terhadap kehormatan dan privasi seorang perempuan dalam studi kritis hadis ahkam. Oke, bisa dipresentasikan mungkin apa itu deepfake? Ini kan banyak mungkin orang yang belum tahu gitu. Apa itu? Kira-kira secara singkat aja tentang deepfake itu seperti apa? Kalau deepfake sendiri secara singkatnya adalah teknologi yang menggunakan bantuan AI untuk membuat konten-konten yang palsu sehingga nanti sangat mirip dengan konten aslinya. Misalnya menggunakan foto Bapak Jokowi ataupun siapapun itu yang nantinya dibuat untuk kebaikan ataupun keburukan. Sama-sama bisa. Oke. Kemudian ditarik ke hadis. Ke hadis Ya, ahkam. gimana itu hubungannya dengan hadis? Kalau di hadis yang saya temukan utamanya tentang Rasulullah yang memperingati seorang budak yang bernama Anjasyah. Ya. Beliau diperingati oleh Rasulullah, ya Anjasyah ruwaidat saukon lil qawarir. Rasulullah di situ memberikan perhatian kepada seorang perempuan, bahwasanya perempuan itu metaforanya dengan menggunakan al-qawarir. Al-qawarir itu berarti menurut ulama adalah qorutuz zujaj, yaitu botol kaca yang mudah pecah, sehingga perempuan dalam hal apapun itu mudah pecah ataupun mudah rusak dan lain semacamnya. Entah itu dari segi kehormatannya dan lain-lain, terutama dalam masa kini, yaitu kehormatan perempuan yang harus dijaga, yang mana mudah diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Menurut Mas Fikri, kontribusi apa tentang penelitian Anda untuk di orang-orang masa kini, masa sekarang, masa modern ini gitu? Apa kontribusinya kira-kira yang bisa dijadikan manfaat pada orang-orang? Manfaat yang pertama, ini bisa jadi dijadikan sebagai rujukan hukum untuk menetapkan batasan-batasan penggunaan deepfake, sehingga nanti bagi Kementerian Komdigi dan lain semacamnya bisa memberikan batasan dalam penggunaan deepfake sehingga tidak digunakan secara serampangan, dan ini sudah berdasarkan syariat Islam terutama dalam hadis ahkam. Gimana itu hadisnya itu? Hadisnya yang tadi itu. Yang tadi itu. Cuma kalau Al-Qur'annya ada di surah Al-Hujurat, Ya, yaitu gimana? ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yattabba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Insyaallah. Ternyata selain hadis juga hafal Al-Qur'an. Bisa diartikan atau dijelaskan itu Mas dari Al-Qur'annya gimana? Hubungannya dengan ini, dengan penelitian ini. Baik, yang saya temukan itu penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam kitab Murrah Labid, bahwasanya ada 3 larangan dalam ayat tersebut yang oleh Allah dilarang terhadap kita supaya tidak kita lakukan. Yang pertama, untuk tidak mencari aib orang lain. Yang kedua, untuk supaya tidak menyebarkan aib yang kita ketahui. Yang ketiga, untuk tidak mencari aib orang, tidak menyebar. Coba ingat. Ini agak lupa mungkin sedikit ya. Coba yang pertama itu apa? Tidak menyebarkan aib orang menyebarkan lain. aib orang lain. Fenomenanya sekarang kan banyak kan ya. Yeah. Jenengan sudah bisa melihat bagaimana media sosial itu. Kemudian apa yang kedua tadi? Yang kedua, tidak mencari aib orang lain. Nah, itu coba dijelaskan gimana sekiranya orang-orang penonton tuh paham gitu dengan hubungan hadis sama Al-Qur'an yang
dijelaskan tadi sekiranya menjadi pelajaran gitu dari penonton yang lain ini. Misalnya dalam hal Ya. mencari aib orang lain ataupun merusak kehormatan orang lain, merusak atau menyebarkan aib orang lain. Itu lebih kepada misalnya seseorang yang sebetulnya dia tidak punya aib. Cuma karena mungkin ada rasa benci dari seseorang kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut membuat konten deepfake yang misalnya dalam tanda kutip, misalnya konten pornografi misalnya untuk perempuan, yang mana nanti disebarkan sehingga kehormatan sang perempuan tersebut dan privasi perempuan tersebut tersebar di media luas dan menjadikan dia itu kehormatannya dan privasinya hilang. Ini fitnah Mas ya. Fitnah. Fitnah. Berarti kan orang nggak punya aib, Iya. kemudian dicari atau dibuat-buat aibnya, akhirnya jadi fitnah seperti itu ya. Yang kedua sama seperti itu. Apa yang kedua tadi Mas? Yang kedua tadi Pelajaran ke orang lainnya bagaimana ke audiens? audiens yaitu ya jangan mencari aib-aib orang lain sudah. Intinya yang pertama tadi kan menjaga aib orang lain, yang kedua jangan mencari-cari aib orang lain yang tidak kita ketahui. Oke, untuk menjaga batasan seperti itu. Ini kesimpulan dari ini apa Mas? Apa namanya ya, dari penelitian yang sudah diteliti, kemudian hasilnya pembahasannya itu, ini kan masih proposal kan? Oke, Mas. Nah, kesimpulannya ke belakangnya bagaimana nanti? Kalau bisa saya simpulkan sebetulnya dalam penggunaan deepfake itu memang memiliki manfaat baik untuk kebaikan ataupun keburukan. Namun Jadi ada manfaatnya juga ya. ada manfaatnya. Termasuk dalam bidang pendidikan, misalnya kita mau menampilkan orang-orang yang sudah wafat di zaman dahulu, kita mau menampilkan orang tersebut, kita bisa menggunakan deepfake. Ataupun kalau dalam masalah bahaya yang ditimbulkan oleh deepfake, ya semacam konten-konten pornografi yang bisa dibuat oleh orang yang benci kepada kita misalnya seperti itu. Terutama bagi wanita. Terutama bagi wanita, karena fokus pembahasan saya kepada perempuan. Ini kan sudah selesai ya. Ada tantangan nggak garap? Ini kan sulit ya. Apalagi santri bahas AI gitu. Ada tantangan nggak untuk bahas penelitian ini, Mas? Pertama tantangannya sebetulnya dari memahami teknologi deepfake-nya sendiri. Ya. Kami sebetulnya mencari-cari beberapa buku dan yang kami temukan ada salah satu di ResearchGate itu menampilkan tentang definisi deepfake. Akhirnya itu saya cantumkan. Ya. Dan kalau untuk tantangan yang lain tentu mencari relevansi hadis yang betul-betul berkaitan dengan pembahasan saya. Oke. Tapi sejauh ini ya tentang hadis-hadis tentang ghibah dan fitnah dan lain-lain. Jadi sudah terkumpul ya hadis-hadisnya. Oke, beberapa sudah terkumpul. Beberapa, berarti masih belum banyak berarti masih belum banyak. Oke, saya kira itu Mas ya. Terima kasih sudah menyampaikan hasil penelitiannya. Semoga penelitiannya lancar sampai selesai dan bisa bermanfaat kepada orang lain. Oke, sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.